Audio Jungle. Bang Santo, apa kabar Bang Santo? Oh iya nih Bang Santo ya. Bang Santo mau gabung nih. Wih. Lupa, ini berapa? Oh udah saya. 17 ya? Halo. 17.000. 17.000. Mana? Yang lain mana yang lain? Topiknya apa nih Bang yang mau dibahas? Iya itu siapa yang mau ngambil Al Zaitun? Wow, keren sekali ini. Jadi tagline-nya patut diduga bahwa si Anu dan si Anu bersama si Anu mencoba menggarong saudara-saudara, kurang lebih begitu ya. Iya. Kira-kira ada nggak yang mau ngambil? Kalau kita menyimak, ini sepertinya patut diduga itu betul Bang. Kenapa? Karena ya kita bisa cermati sama-sama upaya yang begitu ngotot ini dilakukan ya. Apalagi hari ini kan dari Bareskrim ini sudah melakukan pemeriksaan sejumlah 30 saksi ya. 30 saksi-saksi ya, hari ini sudah rilis Bang. Pihak Mabes barusan sore tadi merilis setelah memeriksa 30 orang saksi-saksi gitu Bang. Lanjut. Halo. Halo. Suara saya kedengaran nggak? Tadi. Dengar, dengar. Nggak, yang tadi, yang coba. Halo. 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 Kedengar. Iya, dengeran nggak? Ada. Ada.
Oke. Jelas nggak? Jelas, hanya berbayang suara dengung ya. Oh, ada suara dengungnya ya. Suara kipas Iya, iya. gitu kedengeran. Kayak Jadi kabel itu yang short gitu. kayak ada kapal udara. Betul, betul. Kurang bagus nih headsetnya ya. Padahal headsetnya udah 100.000 nih. Kurang mahal headsetnya, harus yang gopek nih. Bang Nurdin di share biar rame. Bang Nurdin Pro di share biar rame. Oh, itu sudah saya share ke grup itu. Ya, mudah-mudahan rame yang ikut gabung. Iya. Karena memang ini ada indikasi-indikasi yang jahat ini kan, ada seperti persekongkolan untuk mengambil alih Al-Zaitun dengan cara membuat tudingan-tudingan yang tidak ada dasarnya. Ya, betul, betul sekali itu Bang Rukmana. Saya mencoba mencermati semua kejadian-kejadian yang ada ya. Apalagi rilis pers yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini nampak sekali kelihatannya sangat tertekan ya. Beliau tidak happy begitu dalam menyampaikan rilis persnya. Dan ini tentu kita boleh menduga bahwa beliau bekerja dalam kondisi yang di bawah tekanan ya, dan itu sangat tidak baik sekali. Terlebih memang kalau kita menyimak jadi dari para pihak yang ada gitu kan. Misal dari dokumen yang diterima oleh Pak Arnold gitu, yang tadi sempat disampaikan di channelnya Pak Hendro Firleso ya. Nah, itu disampaikan bahwa ternyata diduga Pak Anwar Abbas ini adalah terafiliasi dari kelompok-kelompok radikal, dan itu dokumennya ada. Nah, ini kan tentu ada hal yang menarik ya, hal yang menarik sekali bagi kita untuk publik itu tahu ya, sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu kira-kira Bang Rukmana. Wah, serem sekali. Berarti ya memang kan sudah terbukti juga Densus 88 itu pernah menangkap teroris di tubuhnya MUI kan, memang sudah ada sejarah kan. Jadi memang ya patut juga dicurigai, karena begitu ngototnya MUI itu untuk memenjarakan AS Panji Gumilang. Ini kan perlu kita cermati juga gitu, apa dibalik itu semua. Karena sebenarnya yang dipermasalahkan itu masih ranah perbedaan pemahaman saja gitu, nggak masuk di ranah penodaan agama sebetulnya. Ya, sepakat Bang Rukmana bahwa memang kalau kita simak dan kita cermati yang namanya apa yang disampaikan oleh Syekh itu ya betul, jadi sangat logik sekali dan sudah sangat masuk akal sekali bahwa itu adalah masuk ke ranah-ranah furu'iyah ya, bukan kepada hal-hal yang sifatnya adalah akidah begitu. Namun sepertinya beliau ini sedang dikuyo-kuyo kalau bahasa Jawanya itu ya. Bagaimana caranya untuk menutupi kasus-kasus besar, terutama salah satunya adalah Pak RK ini kan hari ini lagi kesandung kasus ya, bahwa dia dilaporkan ke Mahkamah Agung terkait pembangunan Masjid Al Jabar begitu kan.
bahwa di sana telah terjadi upaya untuk korupsi dalam pembangunan. Nah, ini menarik Bang ya. Apakah ini sengaja dibuat supaya masyarakat tidak melihat adanya kejadian tersebut atau seperti apa nih Bang Rumana? Ya, ya, assalamualaikum Kang Barma sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rukmana, terima kasih. Selamat malam, salam Pancasila. Bang Agus juga. Salam Kang Barma. Selamat malam. Gimana? Ada obrolan apa ini? Sepertinya menarik ini. Ya, kita lagi ngobrol ini sebenarnya yang sedang terjadi itu apa gitu kan, terkait apa namanya polemik yang berkepanjangan mengenai Al Zaitun ini. Jadi ada bagusnya memang usulan dari Palmer Situmorang itu ada baiknya itu. Bukan ada baiknya, memang beliau sangat berpengalaman ya dalam hal memetakan sebuah permasalahan. Jadi kan beliau pernah menjadi pengacaranya dari Presiden SBY. Pada saat itu Presiden SBY memang kan sedang dihujat habis-habisan kan di media sosial. Tapi ternyata gitu kan, ya itu dia, Kanita gabung dong, Kanita Tandi, ayo dong minta permintaan, nanti saya naikkan. Kanita ya Nita, naik dong. Jadi harus adanya search engine ya, ahli-ahli IT itu mestinya itu kan Kang Barman. Ibu ada ahli IT yang melakukan search engine itu harusnya. Kok Kang Barman turun ya? Ya, sorry, keputus. Iya. Lanjut, nyimak. Ya. Wah, Kak Yunita belum tidur juga nih Kak Yunita. Kak Yunita apa kabar? Baik, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Sehat, Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Sehat, Kak Nita. Alaikum. Oke, lanjut Bang. Iya. Jadi kalau kita melihat Al Zaitun ini kok jadi sasaran tembak orang-orang yang bermasalah ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya dia punya masalah dengan dirinya, tetapi dia tembakkan masalah itu ke Al Zaitun. Itu sih saya melihatnya seperti itu. Seperti ya Mahfud MD dalam hal ini kan sebetulnya dia sedang menguak korupsi di Kemenkeu Keuangan 300 triliun. Kemudian yang terbaru di Kominfo ya. Tadi tadi sore ya, saya selesai podcast Bincang Jurnalis itu, saya dihubungi oleh salah seorang teman di Jakarta. Ya bahasanya sih minta mau ke Al Zaitun, ada 30 orang wartawan yang mau ke Al Zaitun, minta untuk wawancara dengan Syekh. Jadi ini adalah teman-teman saya yang mereka itu tahu persis kasus Kominfo sebenarnya. Jadi menurut mereka ini pengalihan isu gitu. Karena mereka yang membongkar kasus Kominfo itu. Waduh, seru sekali itu sepertinya Bang. Ya begini Bang Rukmana, kalau kita melihat dari kacamata wong kecil ya, memang betul bahwa Al Zaitun ini adalah sebuah community yang seksi sekali ya. Apalagi memang semenjak berdiri ini kan masyarakat ini melihat penuh dengan teka-teki ya,
penuh dengan teka-teki dan sebagainya. Akan tetapi kita sebagai masyarakat tentu boleh melihat ya, yang namanya buah itu ya tidak mungkin ya jauh dari pohonnya gitu ya. Artinya ya apapun yang dihasilkan sebuah pohon itu tentu mencerminkan adanya apa namanya simbiosis mutualisme lah ya. Jadi tidak mungkin dipisahkan yang namanya pohon mangga kemudian berbuah pisang, itu kan tidak mungkin. Nah tentu dalam hal tersebut saya melihat memang ada orang-orang yang ingin menggoreng ya, terutama tadi patut diduga bahwa orang-orang ex NII ini Bang Apip mencoba dengan segala yang luar biasa ini ya. Kang Bang Bang mana masih- Bang? Bang Apip dikasih linknya, suruh gabung dia. Ada nggak nomornya Apip? Ada kan? Ntar dulu, nyimpen nggak ya? Enggak kayaknya. Nyimpen nggak? Nggak nyimpen. Oh gitu. Ntar ya saya cari dulu. Kalau nyari pasti turun ini. Lanjut. Di share ke grup aja bang. Ya, cuma Bang Apip saya nyimpen nggak ya kemarin ya? Lanjut Bang Agus, lanjut. Ya Kang Barma, ya tadi ya sedikit tentu kita bisa melihat bahwa memang tadi ya Indramayu ini kan sebuah kabupaten yang minim prestasi ya bang ya. Apalagi kaitan galangan kapal, saya melihat bahwa di Indramayu sebenarnya ini kan ada sebuah galangan yang di daerah Karangsong itu ya. Nah, itu kan mangkrak ya. Sementara itu adalah anggaran yang digunakan adalah anggaran APBN ya, senilai 70 miliar. Nah, itu mangkrak. Nah, tentu saya menduga gitu ya bahwa dengan mulusnya proyek yang dibuat oleh Al Zaitun ini tentu membuat mereka itu malu gitu kan ya, yang namanya pesantren swasta tidak bersandar pada APBN saja bisa gitu kan membangun galangan kapal, akan tetapi kabupaten yang dibiayai oleh APBN dengan nilai cukup besar ya sekitar 70 miliar justru malah mangkrak. Nah ini tentu kan sebuah aib tersendiri oleh Kabupaten Indramayu ya, kurang lebih begitu. Iya, jadi lucunya lagi si Nina itu kan seolah-olah dia kaget dengan aset Al Zaitun, katanya kan sampai berapa 15 triliun gitu ya perputaran uang yang di sana, sedangkan dia menerima pajak 400 jutaan kan, 250 sekarang naik jadi 400 juta. Seharusnya kan itu menjadi sebuah kebanggaan sebagai kepala daerah. Di situ dia kan harusnya dia bangga dong dengan Al Zaitun yang memberikan apa namanya, ada sumbangsi terhadap PAD Indramayu, kan seperti itu semestinya. Padahal ini adalah yayasan gitu. Yayasan tapi memberikan kontribusi kepada Indramayu ya lumayan lah, 400 juta, belum listriknya, itu kan baru pajak saja kan sebetulnya. Nah ini apa ya, penilaian yang tidak objektif. Jadi banyak pejabat pemerintah sekarang justru takut dengan tekanan publik kalau menurut saya tuh. Jadi memang mereka menyerah kepada tekanan publik. Jadi bukan objektivitas yang dikedepankan, tapi justru mereka yang dikedepankan itu ada tekanan itu tadi, tekanan dari publik gitu loh. Ini kan bahaya sebenarnya. Kalau memang benar nggak masalah ya kan. Masalahnya ini kan sesuatu yang didesain yang untuk tujuan tertentu kan seperti itu.
Iya, sepakat sekali Bang Rukmana bahwa saya pikir begini, karena lagi-lagi saya mau bilang bahwa Indramayu ini adalah sebuah kabupaten yang minim prestasi ya, dan dari baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya itu sangat minim ya. Kita ketahui bersama kalau kita melihat sekeliling dari Al-Zaitun ini adalah lokalisasi tempat ya boleh dibilang warung remang-remang ya, atau tempat-tempat prostitusi. Harusnya Bu Nina ini bersyukur ya dengan hadirnya Mahat ini, tentu diharapkan adalah mampu meminggirkan ya masyarakat dengan perilaku buruk. Dan ini kita bisa simak sebenarnya kalau kita sempat melintas ke sana, itu adalah banyaknya pelaku-pelaku usaha yang sudah menjamur ya. Kemudian ada Alfa, ada Indomaret. Tentu ini hadir setelah adanya Al-Zaitun tentunya ya. Kalau kita lihat sebelumnya itu nggak ada. Nah, ini tentu adalah sebuah perkembangan ekonomi yang harusnya menjadi perhatian oleh kabupaten. Akan tetapi lagi-lagi karena ada kepentingan tersendiri, beliau menutup mata, menutup telinga, sehingga peluang-peluang yang bisa untuk mempersulit justru dibuat begitu ya, bukan mempermudah bagaimana sistem perizinan, karena melihat itu potensi untuk pembangunan dan kemajuan itu menjadi lebih baik, akan tapi dianggap bahwa itu adalah bentuk pelanggaran. Dan anehnya ini kan hampir di segala segmen ini di Jawa Barat ya, termasuk rencana penyegelan kebun binatang yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Nah, ini kan ironis sekali. Ini kenapa hal-hal seperti itu bukan jadikan perhatian bagaimana bisa melestarikan dan menjadikan lebih baik, tapi akan dimatikan. Nah, ini kan sesuatu yang patut dipertanyakan. Begitu Bang Rukmana. Iya ya. Jadi memang Ridwan Kamil ini bisa dibilang iya apa ya, miskin prestasi dia kepemimpinannya. Kalau dilihat ya apa ininya ya, dia prestasinya dia bisa dibilang nggak ada sebenarnya. Kayak Nita, ngomong dong kayak Nita, jangan diam baik. Ngomong apa kek? Ya tadi waktu yang tadi barusan siapa? Kang Barma, Kang Santo ya. Soal izin lah, perizinan saya lihat hari ini ya di izin kalau nggak salah Pak. Ini soal perizinan jadi ada pernyataan dari Suaranya kurang kenceng tuh Kak. suaranya nggak kedengeran? Kurang kenceng. Pakai Kurang headset kedengeran. ada nggak Kak? Suaranya udah masuk. Pakai headset kalau ada. Udah ya? Oke, ya. Suaranya sudah kedengeran? Sudah, ya. Sudah ya? Ya. Hari ini tadi yang saya baca dalam kaitannya sih tadi yang Mas Santo ya yang sampaikan bahwa harusnya kan kalau melihat ada potensi-potensi yang di daerah setempat, dalam hal ini yang dilakukan oleh Zaitun. Nah, dalam responnya kaitannya terhadap respon si Bupati Ibu Nina, Bupati Indramayu. Nah, harusnya kan pernyataannya beliau dalam kondisi seperti itu bagaimana tentang perizinan galangan kapal itu kan harusnya bukan menjadi sesuatu yang kesannya jadi dihalang-halangi ya. Dihalang-halangi. Jadi artinya justru dia mesti melihat maksudnya gini, kemajuan dampak yang dilakukan oleh si galangan kapal ini ke depannya gitu kan. Jadi bukannya menghambat yang dilakukan terhadap perizinan ini, malah ini jadi bukannya maksudnya mengizinkan gitu, mempermudah, tapi malah menghambat gitu. Dari pernyataan beliau saya lihat tadi di Ya, di Tribun apa ya kalau nggak salah ya. Kelihatan Iya, jadi
Saya lihat gini, mempersulit. bagaimana sih paradigmanya si pejabat-pejabat daerah ini? Bukankah sesuatu kalau kan mestinya kan mereka mendalami. Nah, ketika mereka mendalami dari sisi ekonomisnya, dan mereka bisa memisahkan dong bagaimana gitu loh, yang mereka bisa bantu terkait hal ini. Ya memang di satu sisi Zaitun sedang menghadapi polemiknya ya, pemeriksaan di Bareskrim. Tapi di satu sisi kan mereka harus melihat kajian secara ekonomisnya itu apa gitu loh. Jadi itu yang dilihat, bukan soal memberikan hal khusus terhadap Zaitun, tapi maksudnya sisi ekonomisnya ini loh. Bagaimana ini ke depannya gitu. Itu yang maksud saya tuh harusnya pemerintah tuh membantu gitu, pemerintah daerah membantu bagaimana cara mengusahakannya, menyederhanakan perizinannya gitu. Bukannya dihambat. Begitu, Kang. Betul, betul sekali. Jadi itu memprihatinkan sekali loh. Kok suara nggak ada ya? Terdengar. Dengar, Nah, ini dengar. gimana? Ada suaranya Iya, nggak? ini gimana nih maksudnya? Mesti disorotinnya nih gimana? Maksudnya kalau ada hal-hal yang pihak Zaitun sendiri harus penuhi, tolonglah dilengkapin. Kan biasanya begitu. Bapak ininya belum memenuhi ini hal-hal apa gitu. Poin ini nih tolong dilengkapi secepatnya atau apa. Nah, kan mereka sendiri sudah bilang ya kalau nggak salah sebelumnya itu. Nah, sekarang kok malah pernyataannya malah begitu, yang soal dia bilang penyegelannya Sebelumnya dilakukan itu dia dalam bilang tempat. kan ya, si Nina itu kan, Bu Nina itu dia bilangnya kan Iya, bahwa ada syarat yang ada apa ya, ada berkas yang belum lengkap, kan begitu saja ya, ringannya ada waktu pertama Detik itu beritain. syaratnya, ada syarat Nah, lain yang sekarang perlu kok kayak dipenuhi, seolah-olah yang mesti dilengkapi. Al-Zaitun itu nggak mau ngurus gitu kan. Iya, jadi kesannya jadi apa ya? Jadi gini loh, yang di luar itu ditangkap oleh masyarakat ini bahwa ya pemerintah jadi dalam hal ini Pemkapnya kabupaten ya mendiamkan gitu, pasif gitu. Sementara kan hal itu, ayo nih bagaimana gitu, kita bantu gitu kan. Karena kan itu bukan untuk Zaitun ya, yang setahu kita kan. Kalau saya itu kan maksudnya untuk ke masyarakat gitu kan. Memang betul kepentingannya di dalam, tapi bukankah ketika itu jadi kan melibatkan masyarakat, nelayan-nelayan sekitarnya malah yang diuntungkan. Iya, itu sudah pasti itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat kan nelayan. Betul. Sekarang Sebagaimana sikap yang dari sudah pemerintah daerahnya dicontohkan. sendiri loh. Iya. Jadi Kan sudah seakan-akan ada seolah-olah contoh jadi juga. kayak seolah-olah nih tanda petiknya jadi kayak musuh gitu. Nah, kan bukan begitu maksudnya. Hmm. Lanjut, Kang. Ya. Coba Bang Rukmana sampai ini kaitan dengan apa Ya, namanya, Bang Rama. kasus Kominfo itu sebenarnya sudah sampai mana? Jadi kita juga mungkin pemirsa yang ada di sana mungkin kita ini hanya pro Al-Zaitun, jadi ngomongnya ini mah pengalihan isu, padahal misalnya memang ada tuduhan-tuduhan itu gitu. Nah, sekarang kita mau update ini Oke, bagaimana Bang Apip. sebenarnya. Bang Apip naik. Bang Apip naik, Bang Apip. Loh, ada anak muda kita ini. Bang Apip naik dong. Ditekan permintaan Bang Apip. Ya, Bang Apip, selamat bergabung Bang Apip. Diklik permintaannya, diklik. Untuk permintaannya diklik ya Bang. Jadi nanti saya terima. Baru pertama katanya. Apa emang zaman sekarang kan kata siapa tuh? Dosen antum tuh Sudirman Abbas, apa katanya? Saya lupa tuh bahasanya.
harus mengikuti zaman. Ternyata harus Ta'riful mengikuti zamani. zaman gitu ya, Mas. Iya. Apa? Aduh, aku lupa tuh. Ta'riful zamani apa? Aku lupa lah itu. Bang Iya Afif, gitu Bang. Assalamualaikum, Nanti selamat gabung. Mana nih Bang orangnya? Apip, di situ kan di pojok sebelah kiri bawah itu ada tulisan tamu, ada gambar orang tamu. Itu abang klik aja. Kalau nggak yang tambah itu di layar. Di layar tuh kan ada plus tuh. Abang klik aja itu. Di handphone abang itu kan ada itu, ada ada tanda plus di situ. Oke, Oke, gas. sambil Kayaknya nunggu Bang Mas Apip ya. Sambil nunggu Bang Apip. Iya, jadi kan ini sangat jelas sekali ya adanya korupsi. Ini kan kita sebetulnya standarnya adalah Prof Mahfud MD aja. Kan beliau juga yang mengumumkan ada apa namanya aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan. Kan itu sempat heboh juga. Lalu kemana itu gitu loh? Yang mencurigakan itu kemana gitu kan? Kok jadi nggak ada gitu loh maksudnya. welcome Bang Angkip, Bang Afif selamat gabung. Siap-siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Tuh. itu yang lagi nonton juga selamat datang Bang Jas ya. Bang Apip Siap. ini adalah Ketua Pemuda Bulan Bintang Jakarta ya. Pak Apip, PBB ini memang itu ya sayap partainya PBB Bulan Bintang atau bagaimana? Iya Bang, jadi Pemuda Bulan Bintang itu badan otonom dari PBB, Partai Bulan Bintang, saya partainya. Oh, memang resmi ya sayap partai ya. Iya resmi, saya partai. Hanya saja sikap partai pusat ini non-blok kayaknya masalah Al Zaitun. Jadi kita bergerak bukan atas instruksi partai. Oh, jadi Bang Yusril non-blok nih ya? Nggak tahu ini belum ambil sikap kayak dari partai ini. Ya Iya, sama biasalah. sekali ya. Sama sekali nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya gimana gitu arahan ada nggak arahan? Nggak ada Bang arahan. Paling arah kiblat. Kita tundukkan kepala, mengingat Tuhan Sang Maha Esa. Kayak gitu ya. Jadinya pas Dan kemarin dia kita paling aksi ya udah saya ditegur berkali-kali lah dari sana. begitu. Ya. Dia nggak ridho juga demo di MUI ya. Oh nggak ridho dia Bang. Hari H-1 di malam harinya itu ditelepon kita. Bentar Bang ya. Bentar. Biasanya kalau kayak Bang itu nanti Bang Afif naik pangkat itu. Sekarang belum dilirik, besok Bang Afif udah jadi Oke, Bang Apip, lanjut dulu. Kanita, Iya, ini di saya mau tap layar dong. Bantuin tuh biar nggak rungkat nih. Dipukul-pukul layarnya biar muncul lop-lopnya. Kang Nurdin, kalau mau naik Kang Nurdin naik. Siapa lagi silakan yang mau ngomong, Kak Yenita mau ngomong apa? Monggo. Jadi kali ini kita kedatangan anak muda ya, kalau kata Pak Sudirman Abbas ini adalah ini salah satu dari 10 pemuda di zamannya Soekarno.
Hebat ya. yang berani berbeda pandangan dengan bosnya. Udah ditegur berapa kali nih? Ditegur ya sama Yusril. Nggak apa-apa lah ya. Tegur mah nggak apa-apa. Berarti wajar. Iya, luar biasa. Kayak Nita, silakan mau ngomong apa? Iya Bang, mau tanya. Ini sekalian maksudnya bagaimana ya kan sempet baca di grup ini teman-teman. Nah, terus itu yang mau infonya bahwa mau ke KPI melaporkan. Nah, itu gimana dilakukannya oleh si beberapa wali santri kah atau bagaimana ya? Atau si Pak siapa? Fernando apa Fernando? Nah, itu satu. Sebetulnya kalau media boleh dikontrol oleh masyarakat. Masyarakat punya hak untuk memberikan sosial kontrol kepada media. Iya. Nah, dalam hal ini kan belum dilaporkan, baru Pak Hendro aja ya, baru Pak Hendro. Nah, apakah wali santri maksudnya saya pikir gini, kalau wali santri juga untuk menyambangi ke sana kan menyatakan keberatannya, tapi membawa dengan bukti. Itu kan alangkah bagusnya juga. Jadi bukan hanya si Pak Hendro aja ya, tapi merasa keberatan gitu loh. Dengan Iya, tayangan itu wali santri. Jadi kita di belakangnya terutama boleh. sebetulnya yang pas itu Sivitas Ya. Mahat Al-Zaitun. Akademikasi ini Zaitun. Iya. Jadi kita Bisa wali santrinya, dampingin. bisa Jadi gitu loh. alumninya, bisa ustadz-ustadznya, bisa gitu. Bisa beberapa orang lah yang mewakili ke sana. Jadi Beberapa bawa elemen. dengan bukti yang udah di capture gitu dan media-medianya apa aja yang termasuk gitu, itu yang Karena sangat kan framingnya kan memframing. sangat terlihat. Framing dari media mainstream itu sangat terlihat. Mm-mm. Nah, kalau nggak ada Terlihatnya laporan sangat seperti itu jelas. susah juga memang di KPI-nya Iya. gitu. Jadi saya pikir sih gimana dengan Menarik tuh wali kata santri bisa didorong untuk ke sana, kita dampingin lah gitu. Bareng-bareng ke sananya. Bang Apip, ya Bang. monggo dilanjut. Ya, tadi yang kata Bang siapa Bang Rukmana tadi? Satu orang pemuda. Kalau kata Rocky Gerung ya bagus kalau pemuda masih tidur. Nanti kalau udah bangun revolusi adanya. Kata Rocky Gerung ya. Iya, tadi juga masalah media ya. Memang setelah kita Asyura kemarin itu, setelah satu syuro, yang saya amati itu dari beberapa media itu menyoroti Mbak Monik. Masalah aktivis Israel itu yang lebih disoroti, sama yang kedua itu Pablo Benua, sama juga yang anak dari almarhum Aidit. Iya, Ilham Aidit itu. Itu yang paling disoroti. Kalau Bu Koni nggak berani ya. Mana Bang? Kalau Bu Koni nggak berani goreng ya mereka ya. Nggak berani, mau dikirim ini artileri ke mereka. Tribun Tribun yang nggak pernah nurunin, Tribun sampai nurunin loh. Hah? Tribun sampai menurunkan loh, dia live loh langsung ininya. Kan biasanya Tribun kan ini sekali kan, condong tendensius sekali. Ini enggak sama sekali. Enggak, Tribun tahu kan, Tribun sekali yang keluar kemarin itu kan semua Tribun di Medan, Jakarta apa semua. Ini enggak loh. Tribun ada live-nya, dia langsung live dengan Bu Koni. Mau dia langsung Bu Koni kan ngomongin itu sama dengan yang di TV One. Saya bilang, wah bagus ya berarti ya, takut kali. Thank you teman-teman yang di bawah, bantu tap layar ya, biar nggak rungkat ini. Bantu ya untuk di tap lock. Ya, kita jadi anak milenial yang main TikTok nih Bang Apip. Gimana Bang Apip? Kita kan pernah ngobrol nih di
Nah, itu serangan yang dihadapi oleh Bang Apip itu semacam-macam dari organisasi, mungkin keluarga. Ini karena kita melihat hal yang baru ya, yang muda, mana berpandangan beda dibanding anak-anak yang lain. Gitu. Kalau 1.000 orang ke kiri, ini 1 orang ke kanan gitu. Berani banget gitu. Iya bang. Kalau ya, ini sih banyak sih. Kalau dari organisasi ya tadi itu perihal pemanggilan dan sebagainya, ancaman pemecatan, tapi sampai sekarang pun nggak dikeluarkan. Saya dari struktur kan, itu dari organisasi. Yang kedua, kalau dari keluarga, ya kalau pergi jauh sering ditelepon, takut hilang kayaknya anak ini. Yang untuk yang tidak bicara di mute ya, biar nggak dumping suaranya. Nah, Jadi terus kalau untuk tidak dari- bicara di mute. Nah, terus untuk kalau yang dari yang lain, misalkan dari yang terdekat, ya ada teguran juga lah dari calon mertua lah, kan nggak boleh juga. Cuman saya sudah sampaikan, ya bukannya kita melanggar atau gimana, tapi kan udah panggilan hati gitu bang ibaratnya. Dari Chalmer ya. Biasanya ini yang paling berat ini biasanya kalau dari yang kayak gitu-gitu ini. Harta, Kalau saya sendiri gini bang, kalau saya itu wanita. kalau saya sendiri bang, Ujiannya begitu. kalau orang yang kalau udah punya prinsip ya udah sampai ke tujuan, mau dari keluarga ngehalangin, dari orang tercinta ngehalangin, bodo amat. Saya begitu tipikal orangnya. Selama itu nggak bertentangan dengan apa yang Allah larang, gitu aja kalau saya mah. Jadi Bang Apip begitu yakin ya bahwa AS Panji Gumilang itu tidak bersalah gitu ya. Kalau untuk secara pemikiran dan apa yang diajarkan, saya yakin enggak. Tapi kalau yang isu-isu yang lain kayak zakat atau yang lain sebagainya, saya nggak tahu kalau itu kan. Itu bukan karena saya lah. Karena karena saya juga kan pemikirannya, tujuan-tujuan kesesatan. Itu bagi saya sama sekali enggak lah, nggak masuk ke Syekh Panji Gumilang. Justru itu saya rindu loh. Ada satu suro, kita berkumpul semuanya di situ, umat lintas agama, sebagaimana Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu juga. Kan sebenarnya juga begitu. Pas Rasulullah datang ke Madinah, disambut sama sahabat-sahabat yang lain. Dari Yahudi, dari Nasrani, sampai muncullah piagam Madinah. Nah ini harusnya kemarin tuh muncul tuh piagam Zaitun. Ini kita sapa dulu, ada siapa nih? Kang Mujib. Ya, assalamualaikum Kang Mujib. Dari mana nih Kang Mujib? Waalaikumsalam. Dari Malaysia. Oh, Malaysia jauh pula rupanya. Tapi saya orang Sampang. Saya Orang Sampang. tertarik mengikuti ini. Oh iya, Al-Zaitun, gimana coba Al-Zaitun. ada yang mau disampaikan? Kak Mujib aja, saya panggil Kak aja ya. Oh iya ya. Karena orang Madura. Kalau menurut saya itu bukan sesat lagi, itu menyesatkan. Kalau itu Menyesatkan. Al-Zaitun, kalau itu Al-Zaitun ada di kota Sampang sudah habis itu. Betul, Begitu tak ya. sampai sehari itu sudah rata. Udah Macam si A standarnya. dulu itu. Macam Itu si A itu dulu. standarnya apa, Kak Mujib, untuk standar menyesatkan itu kan ada standarnya. Ya, tapi saya standarisasinya. ngikuti dari siaran-siaran itu. Kalau ya memang macam itu sesat menurut Islam itu. Orang yang tak Iya, menyesatkan itu kurang ilmunya itu tak tahu apa-apa itu. Ya, itu kan kalau macam tuh, kalau tak macam tuh bagaimana? Saya pun tak tahu itu apa ya. Sebetulnya tak tahu. Saya tengok aja dari ini, dari YouTube, dari TikTok. Kalau macam tuh lah. Itu masalahnya, nampak Datuk. Masalahnya tuh tak macam tuh. Tak seperti yang
framing di media sebetulnya. Jadi banyak juga video-video potongan yang beredar. Sebetulnya begitu sih. Karena kalau kami kan tidak hanya menonton di YouTube, tapi kalau kami memang melakukan sebuah observasi ke sana, gitu. Oh, Jadi makanya kami bisa macam itu, bicara. macam apa ya? Qala nak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu potongan apa Kalau enggak? Rasulullah, ya. Kalau Kalau itu Rasulullah, asli, itu asli. nah, kalau asli itu sudah menyesatkan itu. Kalau ada di Sampang sudah habis itu. Tak sampai Ya, itu kalau hari betul. Nah, Macam si izin, kasih dulu itu. Fil Qur'anil Karim. nah izin Ya. Cak Mujib izin ya. Ah, Tadi untuk meluruskan, saya tegaskan saya nggak pernah bertemu dengan Syekh Panji Gumilang dan juga nggak punya hubungan emosional. Tapi begini, ketika tadi sebagaimana yang Cak Mujib menyatakan Sampang bisa dibabat habis lah. Ini kan permasalahannya begini, Cak. Satu, yang dituduh sesat kan adalah ketika azan tidak menghadap kiblat, terus adanya azan tidak berlagu. Nah itu dalam fikih Islam wa adilatahu karya Wahbah Az-Zuhaili, justru azan yang berlagu itu adalah azan yang makruh menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili. bukan saya, bukan nilai yang adan-adan itu. Kiblat atau tidak itu, Saya yang nilai itu Dengar. ucapan qala Rasulullah itu. oke. Oh ya, coba yang pembahasan di Qala Rasulullah, Kang Mujib dengarkan dulu ya. Fil Qur'anil Karim. Nah, menariknya Cak Mujib gini. Di video yang ditampilkan itu, Saudara Panji Gumilang itu tetap menyatakan bahwa dari wahyu Allah. Itu harus kita pahami, Cak. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga ketika kita membaca Quran dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 40, kalau di Malaysia biasanya suka baca karya Buya Hamka, saya juga baca tafsir Al-Azhar Quran surah Al-Haqqah ayat 40, nanti ketemu kok bahwa di situ memang innahu sesungguhnya hunya kembali kepada kitab suci Al-Quran la qauluh, itu artinya perkataan Qaul. Rasulin Karim, Rasul yang mulia. Nanti bisa Cak Mujib cek kembali di tafsir Al-Azhar Quran surah Al-Haqqah ayat 40. Nah, tuh. Jadi yang dimaksud kesesatan begini, Cak, kecuali jika Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad semata. Nah, itu sesat. Karangan. Framingnya kan karangan. Karangan, padahal Framingnya itu karangan. iya, padahal harusnya kan yang Syekh Panji Gumilang tuh katakan Al-Quran itu adalah kata-kata Nabi Muhammad, berasal dari wahyu. Ya, masih benar harusnya ini dalam Quran surah Standarannya. An-Najm. Iya. Kalau Ada menurut standarannya. saya, kalau menurut saya kata-kata macam itu namanya ngeles. Oh, bukan ngeles, Cak. Kita ini punya dalil. Kan ada Qur'annya, Cak. Ada dalilnya, Ada, Cak. Kak. Ada dalilnya, bukan ngeles. Nah, Kakak buka dulu lah Qur'annya. iya, buka dulu tafsir Al-Azhar. Disitulah Yang bahasa perlunya Indonesia, kita tafsir Al-Azhar ada. memperbanyak pengetahuan. Nah, Bahkan Jangan karena kita kurang pengetahuan, lalu kita jadi sumbu pendek. Menghalalkan saudara sendiri, ya itu kan lebih parah lagi. Itu ada dalilnya loh, bukan asal bicara kita. Bang Apip, Iya. kemana Bang Apip? Betul itu Bang Rukmana dan Cak Mujib ya. Kecuali ini menurut kita, menurut saya. Saya rasa ini kan bukan begini. menurut saya. Begini Bang Rukmana ya. Kenapa muncul hal seperti yang dipahami oleh Bang Mujib ini ya? Nah, ini karena salah satunya beliau ini hanya berdasarkan YouTube ataupun konten-konten tertentu. Nah, beliau ini mohon maaf ya, saya bilang terlalu lancang ya.
Kenapa? Karena beliau sebagai muslim juga belum tabayun. Gitu ya. Belum tabayun. Bahkan yang salah satu guru yang mengajar di sana itu adalah pengasuh pesantren Al-Hasani ya. Enggak, enggak, begini Bang Rukmana. Saya tahu di sana ada Ustadz Hashim ya. Ustadz Hashim itu adalah pengasuh Al-Hasani yang menjadi dosen di IAI Al-Aziz ya, di Al-Zaitun. Nah, itu beliau yang memiliki pesantren Al-Hasani di daerah Sumeneb sana, di Madura. Ya. Jadi saya pikir lebih baik seperti Cak Mujib ini adalah tabayun dulu, baru membuat statement ya, itu akan lebih baik. Bukan saya membuat statement. Tadi saya akan cakap, kalau betul macam yang di YouTube itu, ya justru itu kalau betul yang di YouTube ini kan lanjutnya jadi framing kan, jadi kita membahas sesuatu yang tidak berdasarkan fakta tapi sudah menjadi konsumsi publik. Nah, ini tidak bagus Bang, nggak bagus sekali. Terus Begitu. terus Bang Apip kepental ya. Enggak, ya tadi ini Mas baterai lagi habis, maklum pakai menghemat data. Izin tadi Ya. menambahkan Cak Mujib. Intinya sih gini, Kak Mujib ya, kita kan sebagai muslim, perbanyaklah baca literasi. Jangan pernah kita merasa cukup dengan pengetahuan yang kita miliki. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan berbeda, ya kan, kita langsung mengatakan, wah itu sesat, nggak bener tuh. Padahal, gitu kan, ada referensi, ada kitab, ada tafsir yang belum pernah kita baca seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Afif. Itu jelas loh. Kalau diartikan secara nahwu sorof, innahu laqaulu rasulin karim, itu jelas sekali. Itu pakai ilmu nahwu sorof aja. Benar nggak Bang Afif? Yang jadi masalah laqaulu di situ diartikan Al-Qur'an. Padahal laqaulu kul, perkataan itu. Kan sudah ada juga Muhammad Nasih, ya kan? Dr. Muhammad Nasih dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kurang apa kapasitasnya? Juga mengatakan, ya memang demikian. Itu. Jadi itu ranahnya masih perbedaan pendapat. Nah, menambahkan Cak Ya, Mujib. silakan. Azhar, thank you Azhar sudah bantu tap-tap layar. Sehat selalu buat Azhar ya. Memang baru live lagi nih saya nih. Sibuk terus, nggak sempat. Wah, kayaknya Bang Apip naik turun ini sinyalnya. Oh ya, siap-siap. Iya, Di sinyalnya Quran kayaknya. surah Asy-Syu'ara ayat 51. Ini artinya aja lah ya. Bahwa artinya demikian, janganlah kamu menyangka kamu dapat berbincang-bincang dengan Tuhan sebagaimana Tuhan berbicara dengan manusia. Enggak bisa. Manusia bisa berbicara dengan Tuhan itu dengan apa? Dengan mimpi. Dengan melihat yang ada batas tabir hijabin, au yursila, atau dikirimkan utusan yaitu malaikat Jibril, fayuhiya, dan diberikanlah wahyu kepada dirinya. Nah begitu, fayuhiya. Nah artinya Nabi Musa itu berbicara dengan Tuhan yang dapat gelar kalimullah, perkataan Tuhan itu. Nah, Nabi Musa, enggak ada di rumah. Nah, Nabi Musa sendiri yang mendapat gelar kalimullah itu berbicara dengan Allah, itu enggak melihat Allah secara langsung. Makanya tadi Quran surah Asy-Syu'ara 51. Nah, begitu. Nabi pun berbicara dengan Allah itu ada hijabnya, ada dindingnya.
Nah, ketika ada menyatakan kita bisa berbicara dengan Tuhan dengan membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah, berarti kita sama dengan Nabi dong. Kalau secara logika ya, bisa berbicara dengan Allah seenak itu. Padahal Nabi Musa alaihi Padahal salam, kita melalui Nabi. iya. Nah, dari Nabi itulah kenapa hanya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah, karena itu mukjizat Nabi, sehingga yang sampai kepada kita adalah waqaulu rasulin karim, perkataan-perkataan laqaulu. Kalau dari at-takwir malah itu perkataan Jibril, kan malah bingung nanti. Ya, gitu Bang. Ya, intinya itu ada dasar, ada dalilnya. Cuma memang bangsa kita atau umat Islam itu sendiri sudah lama berhenti berpikir. Kalau kata Dr. Muhammad Nasih, sudah ratusan tahun umat Islam itu berhenti berpikir. Begitulah ya. Jadi hanya menerima yang ada saja, tidak mau mengeksplor lebih jauh. Nampaknya Bang Mujib keluar ini. Bang Mujib, Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan Salam kenal abang-abang Kita nih. dari Imam Ya. TikTok. Woi, salam kenal. Bang siapa ini? BAB. B, buang air besar apa gimana ini? Bukan agama biasa. Ini ngelotok ini bahasa Ibraninya ini. Jangan main-main ini. Enggak bisa. Aku mah nggak ada ilmunya. Ini seru banget ya. Ini Kalau dia udah naik, ini bisa naik semua nih ya, ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Urdu, naik semua ini urutannya. ini menarik banget ya. Tadi kita tidak sangka ya, artinya ya bagusnya tadi dapat begitulah yang kasihan ya. kontra, namun kita bisa counter dengan latif ya, dengan lembut ya. Gitu. Ya artinya si Kak Mujib itu bisa kita edukasi lah, jangan sumbu pendek gitu. Main ratakannya udah kayak si Bahar aja tuh. Ratakan. Kayak Bahar itu mainnya begitu aja, main ratakan aja. Dia pikir siapa ya? Jadi bingung itu kan gini. Mayoritas umat Muslim di Indonesia itu kan sedunia ini paling tinggi Indonesia. Nah, tapi yang mencerminkan akhlaknya Nabi kan sedikit. itu dia Bang. Tadi naik-naik langsung, wah udah habis itu, dimusnahkan itu berarti. Ditanya sesatnya di mana, orang Nah, iya sesatnya di mana Bang? Standarisasinya gitu. Pokoknya kalau di Madura habis itu katanya. ini aja saya 2 hari karena kemarin kan mulai bahas lagi tuh juragan kopi, ini aku bahas lagi. Wudhu kamu ngikutin siapa? Aku buatin dari kemarin kan belum ada yang bisa jawab nih. Belum ada yang bisa jawab ya? Iya, jangan-jangan dia campur-campur tuh. Ada yang Imam Syafi'i, dan juga Hanafi. Juragan kopi itu kawan aku itu Bang. Ya pernah debat sama aku di roomnya Bang Kemal. Waktu itu masalah zaitun. Selain juragan kopi, pertamanya aku lawan netizen FC. Yang agak gemuk itu ya. Temannya Kang Barma itu, juragan kopi. Begitu ngomongin kitab, dia ngomong, aduh aku kurang hafal kalau masalah kitab. Bentar aku panggil teman aku juragan kopi. Datang juragan kopi. Rame juga itu nonton. Ya nggak masalah, kita mau bahas fikih, aku siap, aku bilang gitu. Cuman kamu siap nggak dengan fikih yang kamu kuasain? Ya, artinya kadang-kadang mereka merasa lebih alim, tapi ketika diajak bicara ilmu, mereka keder sendiri ya. Ya kita bisa dites aja. Karena kan kita semua yakin nih umat Islam itu kalau misalnya kita wudhunya nggak sah, maka sholatnya tidak sah juga. Tidak sah juga. Kalau wudhunya salah, artinya sholatnya
Iya, iya, iya. hitam. Uncle, siapa nih Uncle nih? Kawan, Iya, kawan. Selamat sapa-sapa dulu nih, Uncle Nietzsche. Nietzsche, dia udah Tuhannya udah mati dia. Benar. Ilmu itu kan dibagi bang, bukan diperdebatkan, bukan dites. Kalau ilmu hitam itu baru dites. Coba berak disiram saja kan? Berak nggak disiram. Kamu itu anak siapa? Tapi ya sebetulnya saya lebih menarik Al Zaitun itu sebetulnya ada kekuatan yang ingin mengambil alih sih, bukan lebih Iya. ke mempermasalahkan Dari awal juga sesat. saya ngomongnya kayak gitu. Iya. Saya Cuma bahkan dapat videonya nih. Saya punya video. Saya ada kiriman video. Jadi di situ ada memang mereka sudah buat kapling-kapling loh. Jadi ada mereka merencanakan ini semua gitu. Kita memiliki Al Zaitun dengan tanpa keluar biaya. Itu bahasa mereka sampai seperti itu. Ya, kalau Artinya urusan yang mau politik, rampok ya? saya lepas. Betul. Saya udah kirimkan sih itu ke ke Mabes Polri. Kalau misalnya urusannya udah ke politik kan saya lepas. Intinya kan kawan-kawan mayoritas umat muslim itu kalau sesat nih. Rukun wudhunya nggak ngerti. Berzina boleh bayar 2 juta. Sholatnya diginiin katanya. Sab perempuannya di depan. Terus imam sholatnya 3 gitu kan. Iya. Itu yang mau kita kaji gitu dari sisi agamanya gitu. Ternyata lawannya kan masih anak-anak semua. Aduh, parah. Lawannya kagak ngerti apa-apa kadang-kadang. Iya begini Iya, Bang jadi- Rukmana, saya pikir gini, sebenarnya yang banyak terdampak ini kan alumni ya. Bagaimana kita ini concern memikirkan yang terdampak paling parah dari persoalan ini kan alumni. Bagaimana mendapatkan persekusi yang luar biasa, contohnya yang dari NTB itu ya, sampai diawasi dan sebagainya. Nah itu kan harus diperhatikan itu. Kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, kok bisa gitu kan? Negara ini membuat situasi yang seperti ini. Nah tentunya hal inilah yang perlu kita diskusikan. Bagaimana ini negara menjadi bapak dari seluruh masyarakatnya. Begitu Bang, silakan. Betul. Ya, karena saya juga saya juga dapat informasi ya untuk alumni Al Zaitun yang ada hari ini mereka di universitas, itu di universitasnya juga dibully loh mereka. Jadi kalau yang pendiam habislah mereka. Tapi kalau yang berani ya berani gitu. Iya. Ini emang kasihan sekali ya Bang, alumni tapi itu. argumentasinya Al Zaitun itu yang paling mendasar apa bang? Kok bisa banyak pengikutnya? Kok bisa sekian lama bisa bertahan? Maksudnya gimana nih? Saya belum mengerti nih. Dia kan punya dasar tuh biasanya kan? Mm-mm. Nah, penyebaran Al Zaitun itu kan? Mm-mm. Kenapa kok bisa? Iya, banyak pengikutnya begitu kan? Oh gitu. Ah, Kan gini, dia kan memang dari tahun 96 ya, dia sudah ada 99 mulai pendidikannya. iya. Kalau lulusannya aja dia udah 20 ribuan lebih. Aja itu sudah meluluskan alumni itu 20 ribuan lebih. Itu baru alumninya saja, belum orang tuanya kan. Itu baru meledaknya kan sekarang ya. Begini Bang, bahwa gini ya, sedikit saya urai ya, mungkin begini. Menurut saya sebuah pendidikan yang bagus itu tentu dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ini bisa kita lihat adanya koordinator di semua wilayah di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan mancanegara. Tentunya badan pendidikan ini adalah disiapkan sudah matang betul, baru dilakukan launching ya. Saat itu kalau tidak salah tahun 99. Bahkan yang kemudian meresmikan adalah
Pak Presiden itu sendiri. Nah, tentu masyarakat ini kan melihat ya bahwa sebuah institusi pendidikan yang diresmikan oleh Presiden, tentu kita harus husnuzon ya, gitu kan, bahwa ini adalah institusi yang bagus gitu, sehingga wajar kalau kemudian institusi ini banyak dikenal oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas. Kenapa demikian? Karena kan standarnya saja dolar ya. Waktu itu memang waktu pertama itu sapi, kemudian ke belakang lagi adalah 3.500 US dollar. Nah, tentu dengan kategori seperti itu wajar bila mana yang masuk adalah kalangan menengah ke atas. Dan ini dampaknya kan ke depan akan makin bagus, apalagi walaupun diterpa isu apapun, ternyata dari kurang lebih 19 angkatan itu tidak ada yang terlibat persoalan-persoalan yang katakan gerakan intoleran lah ya. Betul. Seperti itu, Bang. Sehingga isu-isu semacam itu ya kita anggap ya pepesan kosong lah, seperti itu. Nah, namun belakangan ini saya melihat bahwa dengan mencuatnya rilis bahwa kekayaannya sudah luar biasa besar dan sebagainya, sepertinya ada yang tadi ingin menguasai dengan cuma-cuma, kurang lebih begitu, Bang. Ya, silakan ditanggapi. Ya, kalau memang begitu adanya kan, berarti apalagi mau dipermasalahkan kan? Kalaupun juga ditunggangi atau bagaimana di tahun politik seperti ini kan, hal seperti ini biasa, Bang. Isu agama itu kan isu yang paling sensitif kan? Paling seksi ya. Iya, paling seksi untuk digoreng. Itu selalu terjadi dan terjadi dan terjadi. Dan makanya jadi omongan warung kopi saja hal-hal seperti ini. Kita bisa bertengkar seperti apapun, setelah pemilu nanti semua damai lagi. Semua biasa lagi. Berarti dengan kata lain, Uncle ini sepertinya sepakat ya bahwa apa yang jadi keramaian ini sebenarnya ini politisasi ya. Politisasi saja. Karena negara butuh itu kan, butuh keributan kan. Karena sebelum perdamaian kan ada peperangan dahulu, ya kan? Ya, betul. Mencintai perdamaian maka dia siap-siap berperang. Iya. Hanya sedikit menyedihkan begini, Bang. Kami Makanya ini jangan ada lagu perdamaian ya. Iya. sedikit sedih begini, Bang, bahwa yang disudutkan ini adalah seseorang yang usianya tidak muda lagi, Bang. Nah, ini saya juga agak bingung ya. Mungkin kalau di sini tadi Bang Afif masih ada, ingin saya cross check itu. Bagaimana orang yang Afif, sudah baterainya low. Iya, sayang sekali. Saya ingin bertanya begini, Bang. Bagaimana pandangan hukum bahwa seseorang yang telah berusia 78 tahun ya, itu dilakukan pemeriksaan dengan cara dipanggil. Nah, ini kan sudah keluar daripada kemanusiaan lagi ya. Kan seharusnya Bareskrim yang menghadap gitu untuk melakukan pemeriksaan, bukan memanggil orang yang usianya sudah tidak muda lagi begitu. Apalagi ketika masuk ke Bareskrim, tahu sendiri kan, dihadang ratusan wartawan seperti itu. Nah, ini mau bagaimana ini negara begitu, Bang? Iya, Bang. Iya. Ya, saya mengerti itu, Bang. Itu masuk akal juga. Dan media ini juga hanya menayangkan berita-berita yang memang narasinya adalah narasi-narasi yang menyudutkan Al-Zaitun. Jadi saya punya pengalaman di mana pemret saya itu kan dipanggil oleh penyidik Mabes Polri itu pada tanggal sekitar 17 atau 14 Juli ya. Itu diperiksa jadi pemret saya itu kan yang ikut sholat di situ ya, Idul Fitri itu. Ya memang seorang Nasrani ya. Makanya dia dipanggil oleh penyidik Mabes Polri, dimintai keterangannya gitu kan, dari jam 11 sampai jam 22 malam gitu ya. 12 Jadi jam. begitu keluar, iya itu luar biasa itu. Tapi memang sih menurut pemret saya, kita kan datang semua 8 orang, sampai bingung penyidiknya itu siapa. Itu wartawan saya lah, pemretnya dipanggil, wartawannya datang gitu. Artinya begitu keluar dari yang lucu nih, yang luar biasa nih.
kelihatan sekali ada di situ apa kekuatan besar ya yang mengendalikan media. Jadi begitu kami keluar jam 22.30 itu, semua wartawan itu kan wawancara tuh. Ada iNews, ada TV One, media besar semua lah itu wawancara. Nah, dalam wawancara itu, pemret saya mengatakan bahwa saya bahagia dipanggil oleh penyidik, dan ini kesempatan saya untuk mengungkapkan fakta-fakta kebenaran tentang Al Zaitun. Karena saya sudah 20 tahun bersahabat dengan Syekh Al Zaitun. Jadi pemret saya memang sudah 20 tahun meliput kegiatan-kegiatan di sana gitu ya. Jadi dia memberikan kesaksian sesuai dengan yang apa dia lihat, apa yang dia rasakan selama 20 tahun itu. Jadi di situ ada kalimat bahwa oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah, terutama kepada Menko Polhukam, janganlah membuat framing di media massa. Jadi lebih baik Mahfud MD itu membawa seluruh instrumen negara, dari mulai BIN, ada BAIS, ada Kemenak, ada Kemendagri, ada Kapolri, ada Panglima TNI. Bawalah semua itu ke Al Zaitun, lakukanlah itu yang namanya investigasi lah namanya, tabayunkah itu namanya. Jadi nggak usah berpolemik di media massa. Itu statementnya pemret saya. Nah, begitu kami pulang ya kan, kami cek-cek di handphone, yang tayang justru yang wawancara si wakil bupati mantan itu si Luki Hakim. Ya, sampai saat ini tidak ada yang menayangkan berita itu. Itu kan berarti benar-benar ya ada sebuah invisible hand di situ ya, ada kekuatan besar di situ yang mengendalikan media massa untuk tidak menayangkan berita-berita yang objektif tentang Al Zaitun. Ini luar biasa. Maka itu saya udah buat podcastnya tadi sore ya sama teman-teman jurnalis membahas hal itu. Gitu. Ini kelihatan sekali. Memang benar-benar gila ya Pak Rumbana ya. Nah, ini apalagi yang terbaru nih Bang ya. 2 hari lalu ya, saya kan melihat IG-nya Bang Pablo ya. Nah, itu di sana kan membuat giveaway untuk mendorong tentang hal toleransi. Itu sampai diboikot loh. Dia kan akan memberikan hadiah 10 iPad ya. Itu diboikot itu. Ya. iPhone ya, iPhone itu 10 ya, iPhone 10 biji. Nah, itu diboikot. Sampai nggak bisa dibuka itu. Kita, waduh, ini luar biasa sekali ini boikotnya begitu kan. Nah, ini kan, wah, bagaimana ini negara kok jadi seperti ini gitu. Ya, silakan ditanggapi. Ya, luar biasa lah. Jadi negara tuh absen dalam hal ini ya, atau abstain ya. Iya Bang, absen terhadap tadi ya suara yang pro. Jadi giliran suara yang pro itu mereka bisa sampai mengontrol media gitu. Tadi seperti tadi ya, tulang Robin ya. Iya. Tulang Robin Simanulang. Nah, ini media besar bisa absen karena pemerintah. Saya yakin ini juga karena diulik oleh mereka-mereka ini gitu. Tapi ketika berbicara kontra, digoreng-goreng terus sampai kosong. Gitu Bang. Iya, jadi sangat terlihatlah media-media itu mereka tidak independen, mereka juga sudah melanggar. Suaranya kecil Bang Rokmana. Ya. Suara kecil ya? Kenceng nggak? Halo? Dengar tapi jauh, kecil. Oh jauh ya? Aduh, pakai headset malah kayak gini ya.
Yenita, mana Kak Yenita udah tidur belum? Ngomong dong. Iya, nyimak sih. Ya, saudara kita dari Baca Nasrani, lagi ya. Kak Yenita. Ya, nyimak sih tadi yang tadi teman-teman. Ini yang saya mau bilang sih, jelas sekali framingnya. Ya, prihatin dan gimana ya, media-media ini artinya gini, mereka sebenarnya tahu, tapi ya maksudnya tahu apa yang mereka harus beritakan sebenarnya. Cuman ya ada satu kekuatan ya kita nggak tahu ya pasti di baliknya itu ya mereka juga nggak bisa membuat yang berlawanan ya, yang fakta yang mereka harus beritakan karena kan di atasnya itu kan di belakangnya kan banyak bosnya lah segala macam gitu. Ya cuman terfikir gini bagaimana yang dilakukan oleh media-media ini mainstream bagaimana ya maksudnya kita-kita ini artinya semua yang mulai tahu nih masyarakat publik yang mulai tahu bahwa ini sangat-sangat di framing akhirnya masuklah yang ke demo segala macam kan itu kan arahnya ke sana. Nah sekarang ini kan mulai terlihat salah satunya yang tadi yang si Bang Pablo kan IG-nya aja bisa sampai di ini kan nah diretak. Nah di situ kan mulai kelihatan lah gitu kita berharap sih mulai lah ada apa dengan dia kan sebenarnya dia bukan pro ya artinya pernyataannya dia gitu. Nah mau dia promo gimana kan artinya kok sampai diretas gitu ya. Nah itulah yang terjadi gitu kan. Nah sekarang ya inilah maksudnya pemberitaannya mungkin karena semakin masifnya tekanan-tekanan itu ya banyak hal yang mesti dilakukan lah dari rekan-rekan atau wali santri. Gimana hal-hal yang bisa dilakukan gitu loh. Satu yang tadi yang saya bilang ke KPI gitu kan. Jadi ada suara itu harus disampaikan gitu. Karena nggak bisa didiamkan. Gitu. Jadi artinya tanda petik ya perlawanan lah ya. Jadi mesti dilakukan juga supaya teguran-teguran itu di satu sisi. Sementara kan di sisi yang lain kan secara legalitasnya yang dilakukan ya oleh pihak ini kan, pihak pemerintah gitu kan, dan yang melaporkan. Nah itulah yang bisa dilakukan. Jadi kita ini jangan sampai masuk dalam penyesatan lagi, penyesatan gitu kan. Maksudnya lebih banyak orang yang nggak tahu terframing ya akhirnya begitu, parah loh. Parah loh. Jadi kayak sekarang ini jadinya iya parah. Jadi begitu orang disediakan berita yang lain. Jadi sepertinya itu membuat yang udah jadi yang terbentuk itu jadi masa sih nggak mungkin harusnya begini. Nah itu saya sendiri berhadapan udah dengan nggak mungkin itu pasti udah begini. Nah gitu kan bagus kalau kita udah kasih sebenarnya kenyataannya nggak begitu kalau dia mulai ini ya mulai tersadar gitu. Tapi ya sekarang yang terjadi begitu. Betul Mbak Nita ya. Ini memang sudah terjadi dan kita memang yang bisa kita lakukan adalah bersuara ya. Kita tetap bersuara agar didengar oleh semua publik. Ya, seperti itu. Nah, jadi gini juga Kang tadi sempet sih ada berbicara dengan beberapa teman yang lawyer juga hukum. Terus mereka juga sempat bilang ya bahwa ya gimana ya sekarang ini kan media dan di media. Jadi antara media dan media ini kan yang dinarasikan. Jadi pertempurannya itu tanda petik terjadi di media kan. Nah, emang ini yang kurang media jadi. Iya yang terjadi pertempurannya tanda petik saya bilang itu adalah narasi di media. Jadi dinarasikan terus yang seperti itu kan, nah istilahnya goreng-goreng, tapi dinarasikan seperti itu. Sementara di sisi lain yang dikatakan oleh si Menko Polkam, pemerintah dalam hal ini Menko Polkam itu bahwa iya udah masuk dalam penyidikan, ini udah ditingkatkan gitu kan, begitu-gitu terus. Nah sementara kalau hukumnya si para lawyer nantinya kan mereka bermainnya nggak bisa dinarasi di publik karena kan ketahuan bahwa mereka ini orang-orang nggak paham hukum. Iya, jadi akhirnya mereka juga bilang gini, wah kalau kita masuk bernarasi di itu, jadi berhadapan dengan media terus ngomong terus, sementara bidang-bidang kita ini kalau dihukum kan nggak
harus di dalam pengadilan gitu. Yang banyak halnya nggak bisa disebutkan di luar gitu kan. Jadi dia bilang sih memang yang sempat diskusi kita itu bahwa ya mau nggak mau dilawan dengan media. Ya, Sementara betul. itu, Betul sekali Mbak Nita. Memang itu yang harus dilakukan ya. Ya, tadi yang sempat masuk Cak Najib tadi adalah salah satu contoh ya masyarakat yang termakan hoax. Jadi beliau belum tabayun, tapi sudah melakukan justice. justifikasi. Ya inilah yang harus kita hindari. Nah, ke depan bagaimana kita tetap bersuara untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang terjadi itu tidak seperti itu gitu. Nah, inilah tugas kita sebagai jurnalis dan juga orang-orang yang memang memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan kita kemudian diam dan berpangku tangan hanya seolah-olah dengan menonton itu semua akan selesai dengan sendirinya gitu. Seperti itu. Iya betul Kang. Lalu begini, ada juga kan yang sempat mereka sebutkan gitu, karena kan media kita apa ya memang udah jahat banget ya. Kata teman ini ya memang jahat kalau dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita untuk memutarbalikan itu kan mau nggak mau mesti pakai duit, dia bilang gitu kan. Jadi artinya karena mereka juga kan di sana itu nggak dinafikan ya bahwa terjadi seperti itu kan. Yang diberitakan kan masif terus-menerus itu. Nah untuk membalikan itu nggak perlu media lagi. Jadi maksudnya mainstream yang gede gitu. Saya jadi berpikir, Jadi, aduh bener ya ini jahat banget. Apa yang disampaikan oleh Palmer Situmorang yang pernah menjadi pengacara SBY itu menurut saya sangat tepat. Iya betul. Jadi harus dilakukan pemetaan terkait isu-isu yang beredar di media sosial gitu. Jadi Iya. itu luar biasa karena dia berpengalaman kan. Iya, Di saat dia menyelesaikan kasus SBY, pada saat itu Iya. SBY juga dihujat habis-habisan kan? Iya, yang waktu masanya dia. Dan media-media itu juga ya itulah udah ketahuan kan bahwa permainannya besar di belakang itu kan. Tangan yang besar yang mengendalikannya juga iya. Makanya tadi rekan saya juga sempat bilang gitu, jahat loh sebenarnya, jahat loh katanya gitu. Karena permainannya kan ya uang. Nah, begini Bang Rukmana dan juga Mbak Nita dan teman-teman semuanya. Saya pikir yang mulai bergerak adalah salah satunya rekan-rekan kita dari channel Hendro Verliso ya. Beliau mulai melihat apa-apa yang memang bisa dilakukan bentuknya adalah somasi ya terkait delik aduan itu mereka lakukan. Nah ini adalah langkah-langkah positif dari masyarakat ya yang tentu bagaimana kita harus mulai mengadopsi itu semua gitu. Jadi kawan-kawan semua tidak melihat latar belakangnya apapun, ketika melihat bahwa itu adalah pelanggaran yang sifatnya adalah delik aduan, maka ya harus bergerak membuat laporan yang sifatnya adalah delik aduan. Begitu kira-kira Mbak Nita dan juga Bang Rukmana. Silakan. Ya, memang mestinya ini ranahnya wali santri, alumni ya, Sivitas Al Zaitun lah yang pas, atau masyarakat seperti Bang Hafid juga bisa seperti itu. Iya. Oke, nanti Begini Bang Rukmana, begini. Ya, izin ya. Begini Bang Rukmana, jadi bicara sekarang kita media, sahabat-sahabat jurnalis yang tergabung di room ini, kita membaca dari pengalaman pelaporan wali santri, kemudian alumni, gitu. Ini kalau dugaan kita bersama, apakah gitu kan pelaporan ini sudah diproses, mulai memproses gitu, karena ini
udah berulang kali kita angkat gitu. Kenapa sih laporan kita terhadap Ken Setiawan, Heri Pras, ini kok tidak ada bergeming satu pun gitu. Nah, jadi kalau kita mengangkatnya dari pelaporan, jadi cenderung image-nya kemungkinan besar kita ini memang disengaja tidak diproses untuk dapat terus bermusuhan, bergaduh gitu. Itu. Karena apa? Karena boleh jadi kita melaporkan itu yang akan ditanya, Anda mau melaporkan, Anda berani berapa gitu. Mungkin ini bagi sahabat-sahabat yang lain juga sepakat gitu. Memang budaya kita di Indonesia hukum itu memang tidak lepas dari hal-hal yang demikian gitu. Walaupun nggak semuanya seperti itu gitu kan. Tapi udah membudaya seperti itu gitu. Nah, Tapi saya ingin justru gini Kang Barma. Kita juga dalam kesempatan diskusi ini kita cobalah gantungkan harapan kepada Kapolri kita Bapak Jenderal Listio Sigit ya. Mudah-mudahan beliau ini juga tersentuh hatinya untuk memproses laporan wali santri terkait si Heri Pras dan Ken Setiawan, sehingga hukum itu ditegakkan secara fair ya. Jadi ketika Syekh Al Zaitun dilaporkan oleh Ken Setiawan, diterima dan diproses. Nah, kemudian dari pihak Al Zaitun melaporkan si Ken Setiawan juga semestinya diproses juga. Kalau diterima sudah kan, tinggal diprosesnya yang belum kelihatan ya. Kan itu ya Kang Barma ya. iya betul. Saya lanjutkan dulu nih Bang Rukmana. Artinya begini. Kalau yang kita kenal budaya tadi yang saya jelaskan tadi yang saya sebutkan. Nah, itu selentingan dengar kabar begini. Kita tunggu saja apa yang mereka laporkan untuk Syekh Panji Gumilang ini. Itu juga mereka juga butuh dana. Gitu. Artinya mereka melaporkan Syekh Panji Gumilang itu juga butuh dana. Mau berapa kali laporan, mau berapa kali aduan gitu. Mereka semakin banyak melaporkan ya duitnya juga semakin besar memproses. Katakanlah iya, jadi kita jangan ibaratnya nih ada bisikan selentingan, udah kita nggak usah khawatir banget gitu. Emang ada investornya memang pelaporan tersebut gitu, ada yang mendanai, tapi yakin gitu mereka dapat hasil investasinya gitu. Notabene kita dengar yang melaporkan ini sudah ada pembagian kan tadi di awal room ini berbicara gitu, bahkan sudah dipatok-patok bahwa nanti akan dapat sebidang tanah kah kalau kita perkarakan Al Zaitun gitu kan. Nah kemudian kembali lagi kita melaporkan ya karena dasarnya kita bukan bermain uang gitu kan, ya udah dianggap angin lalu aja laporan wali santri ini gitu, angin lalu saja laporan alumni juga gitu. Jadi selagi budayanya masih melekat melalui dana itu bisa selesai, ya kita sebenarnya nggak usah terlalu khawatir juga gitu. Buat saya gitu. Karena lama-lama juga mereka yang menginvestasikan dananya untuk mempelopori demo-demo. Ah, lu bisa nggak nih, bener nggak nih? Kan mereka berpikir juga gitu. Wah, jangan-jangan lu ngiming-ngiming gitu kan. Bisa jadi gue investasi bodong nih, ntar gue nggak dapet gitu. Nah tapi kalau ada orang yang tanpa mendanai karena mereka punya jabatan, nah ini kita telusuri, jangan-jangan ini hanya untuk mencari elektabilitas
politik. Contohnya pemerintah hari ini, ya kan, Pak Mahfud MD ini berkoar melulu gitu kan. Berarti kan memang satu punya jabatan gitu, punya lokasi dana untuk berkoar-koar gitu kan. Kemudian dia juga untuk meningkatkan elektabilitas politiknya, membela keberagaman yang ada di Indonesia ini, membela suara terbanyak gitu, menuduh Al-Zaitun begini, sudah bisa memblokir, mereka nanti melihatnya, Mahfud MD adalah jagoan, adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia gitu. Jadi mungkin caper gitu ya, cari perhatian gitu Bang Rukmana. Jadi ya udah, kalau masalah lapor melapor, kalau saya sebagai wali santri, sebagai alumni, ya sudahlah, biarin aja gitu. Gitu Bang. Ya, kalau saya sih justru Ini berharap Bang Rukmana. Tapi benar, saya sepakat sama Kak Anita ya, atau Bang Agus ya. Udah, kita suarakan saja terus gitu. Karena kalau masalah laporan ya akan ditinggal kalau nggak ada duit gitu. ya mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita seperti ini, Polri memang mendengar dan betul-betul menjadi Polri yang presisi ya. Itu karena adanya kritik dari masyarakat, tentunya itu untuk kebaikan bagi Polri itu sendiri. Jangan sampai Polri itu ya kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena adanya laporan-laporan dari masyarakat yang tidak ada tindak lanjutnya, gitu kan. Karena kan wali santri melaporkan itu kan betul-betul atas dasar keresahan ya, keresahan dari wali santri yang dituduh yang sangat keji ya oleh Ken Setiawan. Karena kan tuduhan tersebut sebetulnya seharusnya ya, kalaulah dia ini adalah seorang, katakanlah orang yang baik, seorang muslim, menuduh orang lain berzina, itu kan tuduhan itu nggak main-main juga loh sebetulnya. Dalam Al-Quran sendiri, itu kan menuduh orang berzina kan minimal saksinya harus ada 4 orang ya. Dan itu harus betul-betul melihat dan menyaksikan. Jadi bukan katanya 4 orang itu betul-betul melihat ya ada 2 orang yang sedang berzina di depan matanya tanpa ada tabir. Itu hukum Islam loh. Ini hal-hal seperti ini MUI tidak melihat gitu. Seharusnya MUI yang memproklamirkan diri sebagai organisasi yang menjaga kemurnian agama Islam, semestinya juga berteriaklah sama Ken itu. Kamu berani mengatakan bahwa Al-Zaitun izinkan santrinya berzina, itu kamu punya bukti apa? Kan gitu kan? Apakah ada saksinya? Jadi kalau seperti itu dilakukan oleh MUI, ya kita patut angkat topi, ya kan? Patut kita kasih jempol MUI-nya. Tapi sebagaimana yang kita lihat, Ken Setiawan itu bebas aja dia membuat sebuah tuduhan keji, ya kan? Tanpa ada bukti yang kuat. Kan seperti itu ya. Nah, ini kan ngomongin hukum Islam, Bang. Kalau kita bicara hukum Islam, sepertinya juga sudah dikerdilkan juga oleh pemerintah. Kalau menurut hukum Islam yang Abang sebutkan, 4 saksi, kalau disuruh dibuktikan, mereka nggak mau, nggak bisa berkelak, ya kan? Tapi giliran yang dituduhkan ke Syekh Panji Gumilang, wah, ini harus hukum Islam harus ditegakkan gitu. Jadi ya inilah bingungnya gitu.
Ini saya pengen pendapatnya bukan agama biasa nih, bagaimana nih coba? Bener nggak begitu Bang? Masalah tuduhan berzina. Oh iya Kanita, thank you Iya, Kanita. betul sekali, Bang Rukmana. Nah, itu kan kalau kita mau simaan di Quran Surat An-Nur, itu aturannya jelas Bang, bahwa ketika orang itu mengungkap persoalan zina, wajib menghadirkan 4 orang saksi. Nah, sedangkan kalau kita lihat waktu itu, eh, saudara kita yang dari Majelis Ulama ini kan berada dalam satu forum ya, tapi sama sekali tidak menyentuh ya, atau Iya. protes lah ya, oh nggak boleh seperti itu. Nah, itu nggak dilakukan. Iya, nah itulah saya bilang kekeliruannya ya, sehingga patut diduga bahwa kegaduhan ini memang by design ya, untuk maksud-maksud tertentu ya. Itu dugaan saya seperti itu, Bang. Ya, begitulah kira-kira teman-teman. Mungkin kita bisa ini dulu ya, akhiri dulu untuk apa namanya bincang-bincang malam ini karena sudah jam 23.13 dan sepertinya sudah pada tidur ini. Kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu buat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.